Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita kembali bertemu dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 8 November 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kelimpahan berkat, kesehatan, dan sukacita yang boleh kami rasakan hari ini. Kami akan bersama mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dimampukan untuk dapat mengerti dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan untuk renungan harian pada saat ini terambil dari Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua di situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Atau siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata, 'Mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Namun jika kita berkata dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, karena mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Yesus pun berkata kepada mereka, "Aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan, "Jangan berdebat dengan keledai." Pesan dari pepatah ini adalah jangan kita menghabiskan waktu dan energi kita untuk menjelaskan sesuatu kepada orang yang tidak paham dan tidak mau memahami kebenaran. Yang benar akan tetap salah di mata mereka. Demikian juga yang dilakukan Yesus saat menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan jebakan dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua di bait Allah saat Yesus mengajar dan memberitakan Injil. Lukas 20 ayat 1 sampai 8 digambarkan secara umum sebagai the day of questions, hari tanya jawab. Pada saat itu, para pemuka agama Yahudi datang kepada Yesus dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menjebak Yesus tentang dari mana asal kuasa Yesus. Dan Yesus memberi jawaban yang mereka akhirnya terdiam karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Yesus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Para pemuka agama itu bertanya kepada Yesus terkait hal-hal yang dilakukan Yesus di bait Allah di Yerusalem. Pada ayat-ayat sebelumnya, pada pasal 19, ketika Yesus memasuki kota itu, dia dielu-elukan oleh orang banyak, diteriaki, "Hosana, Hosana." Lalu ia masuk ke bait Allah
dan mengusir para pedagang di halaman bait Allah. Yesus juga mengajar orang banyak di bait Allah. Jelas saja para pemuka agama Sanhedrin mempertanyakan dari mana kuasa, dari mana haknya Yesus melakukan hal-hal itu. Bukankah seluruh aktivitas keagamaan adalah haknya para rabi? Apa hak Yesus? Dari mana hak Yesus sehingga dia melakukan semua hal itu? Menjawab pertanyaan itu, Yesus balik bertanya, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Ini yang membuat mereka terdiam, tidak berani menjawab. Sebab pertanyaan Yesus juga mengandung jawaban yang menjebak. Jika mereka mengatakan dari surga, Yesus akan berkata, "Mengapa mereka tidak percaya kepadaku?" Tapi jika dijawab dari manusia, banyak orang mengenal Yohanes dan percaya Yohanes adalah seorang nabi. Karena mereka tidak bisa menjawabnya, maka Yesus pun tidak menjawab pertanyaan mereka. Seperti pada ayat 8. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bijaksana tahu kapan dia bertindak, kapan dia harus berhenti melakukan sesuatu, kapan dia bicara, kapan dia harus diam, kapan dia harus menjawab, kapan dia harus mengabaikan jawaban. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Kadang orang hanya mau kepo saja, hanya ingin tahu tentang sesuatu, tentang diri kita, hal-hal yang bersifat pribadi. Tapi sebenarnya mereka hanya ingin mencari kesalahan dan kelemahan kita. Sebab jika jawaban yang kita berikan kepada orang-orang yang tidak menyukai kita dan mereka mau menjatuhkan kita, maka jawaban apapun yang kita berikan akan tetap salah di mata mereka. Bahkan bisa diputar balikkan. Orang-orang tidak hanya akan menjebak, tapi juga ingin menjatuhkan dan mempermalukan kita. Tuhan Yesus memberi contoh yang baik dan cerdas bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu, yaitu tidak membuang-buang waktu dan energi untuk meladeni orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Ketika kita mendengar pengajaran Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa Alkitab sudah menyiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Jika kita merasa tidak mengerti apa yang difirmankan Tuhan, pahamilah bahwa memang di dunia ini ada hal-hal yang memang tersembunyi dan menjadi misteri ilahi. Tapi yang penting Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, mari kita percaya kepada Allah dan firman Allah dengan hati dan pikiran yang terbuka. Carilah hikmat Allah untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita anggap mustahil tentang hidup dan iman kita. Dan kadang Allah menyediakan jawaban dan pertolongan kepada kita dengan cara-cara yang jauh lebih mustahil dan melampaui segala akal. Karena itu, mari kita belajar untuk memahami dan menerima kuasa Yesus yang menolong kita untuk bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Ikuti teladan Kristus untuk tidak meladeni orang-orang yang hanya ingin membenci dan menjatuhkan kita.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hari ini aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya kuasa yang jauh melampaui segala akal. Dan Tuhan selalu akan menolong kami semua untuk bisa menjalani hidup kami dengan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.